Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman, channel yang memberikan pencerahan, trik, dan tips negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan dari saudara kita. Sebut saja namanya Bapak Abdullah di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Nah, Bapak Gayo Lues ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman di sebuah bank pemerintah daerah. Pinjamannya sebesar 350 juta rupiah. Pinjaman tersebut dalam bentuk rekening koran. Jadi ceritanya dia awalnya punya sebuah kios kecil. Kios itu dibangun secara sederhana di pinggir jalan gitu, berdekatan dengan kios-kios yang dia sewa, kios itu sewa ya. Nah, di sebelah kios itu ada sebuah rumah makan. Nah, ceritanya suatu ketika ada seorang yang makan di rumah makan tersebut, rupanya setelah makan dia beli rokok di warungnya Pak Abdullah. Kemudian dari pembicaraan itu Pak Abdullah ternyata baru diketahui bahwa yang bersangkutan adalah pimpinan sebuah bank. Nah, kebetulan pas beli rokok itu kepalanya terbentur pintu yang masih ada papannya dan kurang tinggi sehingga beliau itu terbentur pintu dan akhirnya jadi obrolan panjang ceritanya di situ. Nah, singkat cerita beliau ditawari pinjaman, Pak, kiosmu dibangun saja. Kamu ajukan kredit saja di tempat bank kami. Nah, dari obrolan itu tahun 2011 ya, akhirnya berlanjut sehingga terjadi pertemuan berikutnya dan akhirnya memang betul-betul beliau dapat kredit untuk renovasi kios tersebut. Nah, setelah kios direnovasi, rupanya beliau menyatakan bahwa Pak, kalau kayak gini kiosnya sudah bagus, tapi dagangannya nggak ada Pak, gimana kalau ditambah lagi? Nah, dari situlah kemudian dia dapat pinjaman lagi. Tapi entah bagaimana ceritanya, pinjaman itu sekarang dijadikan satu, tapi dalam bentuk rekening koran, kayak gitu. Nah, sejak itulah total pinjamannya menjadi 350 juta rupiah. Nah, karena pinjaman rekening koran yang bersangkutan setiap bulan itu dikenai kewajiban membayar bunga 4 juta rupiah, hampir 4 juta rupiah. Dan karena lancar, tiap tahun diperpanjang. Nah, ketika COVID yang bersangkutan seperti pengusaha-pengusaha yang lain mengalami kendala pembayaran sehingga akhirnya pinjaman tersebut menunggak. Nah, sejak menunggak itu dia ditekan dan diancam akan dilelang. Nah, kebetulan tahun 2019 pimpinan yang dulu menawari kredit sudah pindah dan akhirnya kemudian entah bagaimana ceritanya, kemudian dia bisa menghubungi pimpinan yang lama yang sudah pindah tersebut dan atas rekomendasi dari pimpinan yang lama, pinjaman tersebut diperbarui lagi, diperpanjang lagi sampai dengan tahun 2024. Nah, sayangnya setelah diperpanjang, beliau juga akhirnya menunggak lagi. Sehingga pada awal bulan Juni kemarin, beliau mendapatkan surat SP2. Bulan lalu sebelumnya SP1. Nah, beliau berkonsultasi kepada kami menanyakan yang pertama, saya masih sanggup bayar Pak. Rupanya beliau tuh tiap bulan masih bayar 2 juta. Cuman nggak sepenuh 4 juta gitu. Jadi bukan berarti sama sekali nggak store, tapi tetap setor 2 juta, 2 juta, 2 juta seperti itu. Tapi oleh bank tetap diterbitkan SP2. Nah,
Dia menanyakan apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Pak. Kalau saat ini saya terus terang saja untuk menutup tunggakan saya tidak sanggup. Jangankan untuk menutup tunggakan, untuk bayar bulanan saja itu saya paksakan. Dari kewajiban yang harus 4 juta, saya hanya bisa bayar 2 juta. Saya lebih memilih untuk setor bank daripada untuk eh, mencukupi kebutuhan keluarga. Sampai sebegitunya. Dia kalahkan keluarga, kebutuhan keluarga untuk bisa menyetorkan pinjaman ke bank. Nah, jadi saya bersimpati dengan keadaan Pak Abdullah ini ya, semoga Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan isinya agar segera bisa menyelesaikan ribanya. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi seperti Pak Abdullah ini, memang dilema ya. Dia sudah berusaha mati-matian, setiap bulan setor, walaupun nggak penuh gitu ya, walaupun nggak penuh, entah bagaimana caranya tiap bulan dia usahakan dia setor. Pertama, untuk menunjukkan iktikat baiknya, menurut beliau gitu disampaikan pada saya. Yang kedua, nggak enak dengan pimpinan bank yang dulu telah menolong dan rupanya mau nolong lagi walaupun sudah pindah gitu ya. Dan akhirnya kembali macet, makanya dia selalu setiap bulan dia pentingkan agar bisa bayar walaupun nggak lengkap. Nah dilemanya di situ Bapak Ibu. Di satu sisi debitur mati-matian mengusahakan agar bisa setor, di sisi lain bank tetap menganggap itu one prestasi. Ya. Jadi Bapak Ibu pahami dulu ya, one prestasi adalah keadaan di mana nasabah ingkar janji tidak menepati kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Jadi kriteria one prestasi itu tidak hanya seperti kasus Bapak Abdullah ini. Bapak Ibu terima kredit tanggal 5, Bapak Ibu tanggal 15 baru setor. Itu sudah one prestasi. Ya, walaupun setornya masih di bulan yang sama. Karena definisi one prestasi adalah tidak menepati janji sesuai yang diperjanjikan. Tidak menepati kewajiban sesuai yang diperjanjikan. Nah, bagi bank, dari perspektif bank ya, tadi kan kita udah bahas bahwa bagaimana luar biasanya Pak Abdullah ini mati-matian agar bisa setor. Kayak gitu. Tapi dari perspektif bank sendiri, kredit beliau ini semakin memburuk. Kolektibilitasnya semakin hari, semakin bulan, semakin memburuk. Karena umur tunggakan itu dihitung sejak hari pertama menunggak. Ya, jadi misalnya tanggal 5 harus setor, tanggal 20 belum setor, maka hari menunggak sudah 15 hari. Nah, seandainya beliau kemudian bulan berikutnya baru setor ya, tapi nggak lengkap, itu nggak lengkap artinya dia cuma setor 1 bulan, padahal dia setornya di bulan depan itu harusnya kan 2 bulan. Dia cuma satu bulan, maka tunggakannya itu berjalan terus. Walaupun cuma nunggak 1 bulan, karena bulan berikutnya tuh sudah disetorin, tapi bulan berikutnya nunggak lagi 1 bulan. Jadi yang harusnya bulan berikutnya setor double, dia cuma setor 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Begitu terus berjalan, itu umur tunggakannya berjalan terus Bapak Ibu. Makanya kolektibilitasnya itu memburuk, semakin memburuk. Mungkin dari perspektif nasabah, debitur, loh kan saya kan walaupun menunggak cuma 1 bulan. Setiap bulan saya berusaha setor terus. Tidak menambah, tunggakannya tidak bertambah besar. Dari 5 bulan atau dari 7 bulan yang lalu, saya nunggaknya cuma 1 bulan. Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti itu. Tapi menghitung hari tunggakan itu tidak seperti itu. Hari tunggakan akan kembali nol ketika disetorin penuh. Misalnya, harusnya setor tanggal 5, tanggal terima kredit tanggal 5. Tanggal 20 disetorin. Ya, disetorin. Penuh. Itu hari tunggakan nol. Hari tunggakan nol. Tapi kalau tanggal 20 setornya nggak lengkap, kemudian sampai lompat bulan, dan lompat bulan itu baru dilengkapi pembayarannya, tidak disertai kewajiban bulan berikutnya, maka hari tunggakannya
berjalan terus. Karena ketika ganti bulan, itu kewajibannya sudah bertambah 1 bulan kan? Kewajiban bulan ini plus kewajiban bulan depan. Nah, kalau di bulan depan itu baru disetori 1 bulan saja, maka hari tunggakannya berjalan terus. Itulah yang harus dipahami Bapak Ibu. Nah, keadaan kredit yang memburuk ini, karena kolektibilitas yang memburuk ini, yang akan mengundang pertimbangan bank untuk melelang. Itu ya. Jadi, SP1 dan SP2 yang diterima Pak Abdullah itu jangan diartikan sebagai gertak sambal. Karena bisa jadi betul-betul bank sedang mempersiapkan lelang. Karena apa? Kolektibilitas yang semakin memburuk. Walaupun tadi Pak Abdullah menceritakan bahwa dia tiap bulan masih setor 2 juta, tapi karena tunggakannya setiap bulan bertambah, maka hari tunggakan pun selalu bertambah, semakin bertambah sejak pertama kali menunggak. Makanya kreditnya semakin memburuk kualitasnya. Nah, itulah yang menjadikan bank mempertimbangkan apakah perlu dilelang atau tidak. Jadi masuk kriteria ya. Jadi Bapak Ibu pahami, hari tunggakan itu yang membuat beliau masuk kriteria untuk dilelang. Walaupun kita nggak tahu apakah akan dilelang dalam waktu dekat atau tidak, tapi sudah masuk kriteria yang bisa dikategorikan kredit bermasalah yang kolektibilitasnya semakin memburuk. Nah, berikutnya, kalau Pak Abdullah ini hanya menyetorkan 2 juta saja dan sampai batas waktu perjanjian kreditnya berakhir, kan biasanya rekening koran itu 1 tahun sekali ya, maka dipastikan bank akan menerbitkan SP3-nya. Karena saya tidak tahu apakah sudah mendekati jatuh tempo atau belum. Tapi setidaknya kalau sampai dengan jatuh tempo tidak dilunasi, saya pastikan SP3-nya terbit. Bahkan bisa jadi lebih cepat daripada itu. Kenapa? Karena bank dalam rangka melengkapi persyaratan untuk lelang, itu kan salah satunya harus ada surat peringatan. Nah, SP1 di bulan yang lalu, SP2 di bulan ini, bisa jadi SP3 di bulan depan. Walaupun itu belum jatuh tempo. Kadang ada teman-teman yang bertanya, Pak, emangnya bisa belum jatuh tempo dilelang? Bisa, bisa sekali. Bank melelang itu tidak harus menunggu jatuh tempo ya Bapak Ibu. Jatuh tempo itu hanya untuk menandakan kapan kredit itu perjanjiannya berakhir. Ya, hanya untuk menandakan kapan perjanjian kredit itu berakhir. Dengan adanya jatuh tempo, jadi Bapak Ibu tahu, saya terima bulan ini, jatuh temponya bulan ini. Nah, apakah bank bisa melelang sebelum jatuh tempo? Bisa sekali. Ya, bisa sekali. Walaupun misalnya perjanjian kredit harusnya 12 bulan. Bapak Ibu di bulan ketiga nggak bisa ngangsur. Kemudian di bulan kelima diajukan lelang. Bisa, nggak ada masalah. Ya, saya ada klien di Cilacap, Jawa Tengah, berkonsultasi kepada saya. Kasusnya hampir sama dengan beliau. Cuman beliau ini lebih ekstrim. Baru terima kredit, bulan depannya sudah nggak bisa ngangsur. Oh, ngangsur satu bulan, ngangsur 1 bulan, kemudian bulan depannya udah nggak bisa ngangsur. Ini menimbulkan tanda tanya besar bagi bank. Kenapa baru 1 bulan sudah nggak bisa mengangsur? Akan menimbulkan kecurigaan bank penyelewengan kredit. Kredit tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kredit ada yang digunakan untuk kepentingan lain, tidak sesuai proses pengajuannya. Jadi Bapak Ibu harus ingat ya, yang namanya penyelewengan kredit itu salah satunya definisinya itu adanya penyalahgunaan penggunaan kredit. Misalnya, pengajuan kredit untuk menambah modal kerja.
Gitu. Tiba-tiba diketahui pencairan kredit digunakan buat beli mobil. Itu penyalahgunaan kredit, ya. Biasanya ditemui bagi bisnis-bisnis yang eh, investasinya itu hanya sekali saja, besar. Setelah itu modal kerjanya kecil. Contoh misalnya warung bakso. Warung bakso yang omsetnya sudah besar, labanya sudah besar setiap bulan. Jadi warung bakso itu modalnya besar itu hanya di awal, kredit untuk investasi saja, misalnya bikin bangunan, beli peralatan, beli kompor, dan sebagainya. Itu besar di situ. Tapi ketika sudah berjalan, maka modal kerjanya nggak besar. Modal kerjanya tuh mungkin katakan 10-20 juta, udah cukup bisa buat jalan setiap hari. Tapi kenapa mereka dikasih kredit sampai 500 juta, sampai 1 miliar, mereka bisa bayar? Karena bank melihatnya dari repayment capacity-nya, kemampuan membayarnya. Ya, kalau dihitung modal kerjanya, pasti namanya over credit. Ya, kredit cuman dagang bakso kok dikasih sampai 1 miliar misalnya. Tapi kenyataannya dia bisa bayar lancar tiap bulan. Karena apa? Repayment capacity-nya yang besar, omsetnya besar, margin keuntungannya besar, sehingga dia punya kemampuan membayar besar. Kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa keadaan itu memungkinkan bagi bank untuk memberi kredit dengan skema pembiayaan seperti tadi saya ceritakan. Nah, kembali ke masalah Bapak Abdullah tadi. Jadi ketika beliau itu bingung harus berbuat apa, padahal bank itu sudah serius memberi ancaman, maka yang harus beliau lakukan adalah mengambil keputusan menjual aset, ya, daripada kelelang. Atau kalau tidak mempersiapkan perlawanannya. Itu tidak mungkin Bapak Abdullah ini berdebat atau bersusah payah menolak lelang dengan alasan saya kan tiap bulan masih bayar kayak gitu. Artinya saya punya itikat baik, kenapa harus dilelang? Itu. Itu mungkin bisa dijadikan dalih atau dalil di ketika misalnya beliau melakukan upaya hukum, menggugat bank gitu. Salah satunya dalilnya misalnya seperti itu. Tapi apakah itu kemudian menggugurkan bank, menggugurkan hak bank untuk melelang? Tidak. Tidak. Hak bank lahir itu ketika debitur itu menunggak. Ketika debitur itu prestasi, sejak itulah hak bank lahir. Tapi memang sepatutnya harusnya bank bisa memberikan pertimbangan bahwa yang bersangkutan ini punya etikat baik gitu. Sepatutnya diberi kesempatan lagi misalnya dengan restrukturisasi misalnya. Tapi kembali juga kepada kepentingan bisnis bank sendiri. Kalau bank tersebut likuiditasnya, keuangannya sedang tidak baik-baik saja, banyak kredit macet, sementara permohonan kredit juga besar, dia butuh fresh money untuk menyalurkan kredit-kredit barunya, dia harus menggali potensi-potensi yang ada, yang memang masih bisa diupayakan penagihannya, ya mereka akan memaksimalkan itu. Salah satunya adalah melelang gitu. Jadi Bapak Ibu, memang terkadang ada perspektif yang tidak bisa ketemu. Ya, tadi Pak Abdullah berpendapat saya masih beritikat baik, saya masih mengangsur, saya masih eh, mempertanggungjawabkan kewajiban saya sekalipun saya harus mengorbankan kebutuhan anak istri saya. Tapi bagi bank itu tidak cukup diartikan sebagai nasabah yang beritikat baik. Ketika bank kepentingan bisnisnya adalah butuh fresh money, maka dia akan lelang. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.